Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman para trader pemula, mari kita belajar sama-sama. Di sini gue bakalan sharing ke kalian gimana cara menentukan area support dan resisten di masa lampau, guys ya. Jadi untuk entry menggunakan support dan resisten ini sangat berpengaruh besar. Kalian tidak perlu memahami banyak-banyak strategi, yang harus kalian pahami cukup dua saja, dimana support dan resisten ini sangat penting kalian pelajari di dalam dunia trading. Karena untuk melakukan open posisi kalian harus melihat yang mana namanya support dan yang mana namanya resisten, guys ya. Karena itu adalah dasar dari trading. Kalian kalau mau entry itu pasti yang dilihat adalah support dan resisten di masa sebelumnya, guys ya, karena di sana bisa terjadi pemantulan di mana harga tidak kuat naik dan harga tidak kuat turun. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang support dan resisten. Bagaimana cara menentukannya? Kita akan langsung masuk ke marketnya. Nah, di sini gue sudah ada chart Euro USD, di mana kita lihat sendiri di sini pergerakan marketnya sangat fluktuatif, guys ya. Nah, untuk time frame yang gue pakai adalah time frame 15 menit, dimana kalian kalau mau open posisi itu utamakan lihat di time frame tingginya atau time frame daily, guys ya. Jadi daily di sini kalian harus cek juga di mana dailynya itu apakah ini tren sedang naik atau sedang turun, guys ya. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke marketnya. Kita menggunakan time frame daily, dimana time frame daily ini adalah time frame harian, guys ya, dimana satu candle ini adalah time frame dalam satu hari. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini candlenya adalah candle hijau, berarti ini merupakan trend naik, guys ya. Jadi untuk menganalisa kita akan masuk ke time frame yang lebih singkat. Nah, kita masuk ke time frame 15 menit dan terbukti di sini adalah tren naik. Jadi untuk menentukan tren, kalian masuk ke time frame daily, kemudian lihat candlenya apakah dia candle merah atau candle hijau. Nah, kalau candle merah itu artinya tren ini sedang turun. Kalau misalkan dia candlenya hijau, berarti tren itu sedang naik, kuat naik. Dan jangan coba-coba untuk masuk di market seperti itu, guys ya. Karena gini, guys, maksud gue jangan coba-coba entry melawan dari candle daily, karena kalian sudah tahu tren dari market daily itu adalah tren naik, sedangkan kalian mau coba-coba untuk entry sell. Nah, kemungkinan besar tingkat loss itu sangat besar. Jadi kalian harus follow the trend, guys ya. Jadi jangan melawan arah tren, ikuti arah tren untuk mencari profit 10 sampai 15 pip itu bukanlah hal yang sulit. Tapi kembali lagi, yang namanya trading kita tidak pernah tahu bagaimana kita profit, bagaimana kita loss, dan bagaimana cara kita mengontrol emosi kita ketika kita tersliding di beberapa market. Nah, untuk pembahasan sekarang kita akan masuk langsung ke support dan resisten. Gimana sih cara menentukan support dan resisten? Gue bakalan langsung tembak di market ini, guys ya. Jadi kita akan langsung gambarkan. Nah, di sini terlihat beberapa candle membentuk zigzag. Jadi gue bilangnya ini zigzag biar gampang menganalisanya. Jadi gue bakalan pakai pointer. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri posisinya seperti ini, guys ya. Oke, di sini kalian sudah bisa menentukan ini merupakan area sideways, di mana pergerakan market hanya seputaran di sini, guys ya. Nah, gimana cara kita menentukan support dan resisten? Gue bakalan ajarin kalian yang lebih rapi lagi, guys ya. Jadi ini gue back dulu, kemudian gue akan tarik garis seperti ini. Oke, cari sumbunya, kemudian cari sumbunya lagi, cari sumbunya ya. Oke, cari sumbunya. Nah, oke,
Sini guys ya. Nah, di sini sudah kelihatan sangat jelas. Gue bakalan tandain ya. Di sini merupakan S support, di sini support, di sini juga support, di sini juga support, di sini itu merupakan resisten, 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 dan resisten. Nah, di mana posisi resisten itu biasanya ya, bukan biasanya lagi sih, memang resisten itu adalah posisinya di harga tertinggi atau puncak tertinggi dari harga market tersebut guys ya. Jadi kalau support itu adalah harga terendahnya dia di market tersebut. Nah, cara kita menganalisa di dalam market untuk open entry menggunakan support dan resisten itu sangat simple dan sangat mudah guys ya. Jadi kalian jangan open posisi ketika harga berdekatan antara area resisten dan support. Jadi kalian tunggu breakoutnya baru open posisi, karena di sini ketika momen breakout itu berarti market sudah terlepas guys ya dari area support dan area resisten. Jadi mereka tidak terikat lagi dan mereka akan membentuk yang namanya support atau resisten baru. Cara menganalisanya gue bakalan ajarin di sini juga. Kita back dulu. Nah, tadi kita udah menentukan yang namanya support dan resisten. Kalian harus pahami juga kalau support dan resisten itu adalah level-level harga yang mewakili tingkat tertentu di mana kemungkinan besar harga akan mengalami perlawanan. Level support diartikan sebagai level terendah, di mana harga cenderung tidak mampu lebih dalam lagi. Sedangkan area resisten adalah level tertinggi di mana harga cenderung tidak mampu naik lebih tinggi lagi. Nah, kita bisa lihat di market yang sekarang. Harga marketnya hanya di kisaran area ini. Nah, kita tarik garis di sini juga. Nah, bagaimana cara kita open entry? Kalian bisa lihat sendiri. Ini salah satu contoh entry sell yang baik dan benar. Karena apa? Kita bisa menganalisa di sini. Ketika dia market menyentuh area resisten, di sini area resisten kita ini menjadi acuan kita di awal guys ya. Jadi acuan awal kita di resisten di awal ini menjadi titik tumpu atau batasan market tertinggi di masa lampau. Nah, untuk entry-nya sendiri, ketika market baru mulai dari sini, beranjak dari sini, dan posisi candle yang sekarang adalah di sini, apakah kita boleh entry sell atau buy di sini? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di sini posisinya market kita belum melihat belum ada titik support atau resisten sebelumnya. Sedangkan kita punya resisten hanya satu. Di sebelum ini kita belum melihat ada yang namanya support. Nah, karena ini gue ambil satu bagian gini yang kita analisa. Nah, kita akan masuk di bagian sini. Oke, dimana posisi candle di sini, di time frame sini ya. Posisi candle di sini. Kita sudah memiliki area resisten dan area support. Apakah kita boleh entry di sini? Jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ini sangat berisiko, di mana kita memiliki area resisten dan support. Dan areanya hanya di sini aja. Ibaratnya seperti ini. Kita akan tutup dulu. Oke. Kita tarik garis ya. Nah, ketika kalian ini jangan dilihat ya. Ini jangan dilihat. Ketika posisi candle berada di sebelah sini, apakah kalian akan berani untuk ambil entry sell karena dia akan menyentuh harga support di sini? Itu jawabannya tidak ya. Karena apa? Kalian tidak bisa entry di market seperti ini. Ketika dia di ketika dia di sini kalian open posisikan sell. Hati-hati. Di sini tidak direkomendasikan untuk kalian open posisi. Posisi seperti apa yang bisa direkomendasikan kalian untuk open posisi? Nah, seperti ini.
Untuk open posisi sendiri, kalian harus melihat dia melepas area support dan resisten. Kalian sudah lihat di mana area support dan resisten? Di sebelah sini. Apakah ini sangat bagus kita untuk entry posisi? Sangat bagus. Kenapa? Karena gini guys, ketika dia area konsolidasi di area kotak hijau ini terjadi pelepasan di sini, pelepasan area breakout. Jadi dia di sini area support sebelumnya sudah di breakout. Nah, posisi entry yang kalian gunakan di mana? Nah, kalian bisa langsung entry di candle ini guys ya. Take profit, stop loss kalian bisa setting di sini. Kalian entry di sini, take profit di area support sebelumnya. Stop lossnya di mana? Nah, kalian bisa pakai stop loss di sini guys ya. Sampai situ paham? Oke, kalau misalkan penjelasannya masih kurang jelas, simpelnya gini. Kita cari market lagi. Trading itu sebenarnya sangat simpel kalau kalian memahami yang namanya area support dan resisten. Kita lihat sendiri di sini. Kita ketemu lagi dengan marketnya. Kita akan ambil contoh. Kita tarik kotak seperti ini. Gimana sih cara kita entry? Ya kita tunggu. Yang namanya market forex, kita nggak bisa entry seperti market binary di mana ada momen kita open langsung buy sell. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menganalisa, kita harus lihat marketnya, kita harus lihat posisi support dan resisten, baru kita entry. Nah, simpelnya gini, kalian cukup buat kotak seperti ini. Di market kalian kotain, kemudian kalian garis-garis ini, kalian cari nih resisten tinggi, ini support, kan sini, gini. Nah, ketika dia kayak gini, kalau semisal candlenya ini naik ke sini, kalian bisa entry di sini. Entry buy. Stop lossnya di mana? Di sini. Di situ paham? Nah, kemudian kita cari lagi. Kalau dia market seperti ini, kalian entry-nya di mana? Kalian entry-nya di sini. Entry sell. Take profit-nya di mana? Cari support sebelumnya, paling areanya di sini. Stop loss-nya di mana? Kalian cari di sini stop loss-nya. Biasanya market akan cenderung ketika dia breakout ke bawah, dia akan retest di sini kemudian naik lagi. Ya, jadi manfaatkan momen breakout. Dan momen breakout ini tidak bisa ditinggal guys ya. Jadi kalau misalkan marketnya terjadi breakout, kalian jangan terlalu lama di hold. Jadi kalian take profit aja. Kalau misalkan candle udah mulai membentuk doji seperti ini, kalian hati-hati ya, apalagi doji buy. Itu cenderung market akan mengalami perubahan. Itu dia bisa naik. Nah, sampai situ support dan resisten sangat mudah dipahami. Kalian cukup tarik kotak, garis kotak, kemudian kalian open posisinya di pelepasan area support dan resisten. Kuncinya adalah itu. Kita bisa lihat juga market di mana market yang memang bisa untuk kita trade. Dan hindari market sideways, di mana market sideways itu merupakan area konsolidasi, di mana candle itu tidak cenderung keluar dari area support dan resisten. Nah, seperti apa market area sideways itu? Nah, seperti ini guys. Ini gue bakalan langsung sharing area sideways ya. Seperti ini. Pergerakan candle hanya di kotak-kotak ini aja. Jadi kalian jangan open posisi. Memang profitnya bisa nih seperti ini. Kalian entry buy, tunggu sampai atas, close, kemudian tunggu sampai bawah, entry buy lagi di sini, tunggu sampai atas. Nah, tapi hati-hati sekali lagi. Kalau kalian mau scalping seperti ini, itu ada caranya, ada tekniknya, beda lagi. Oke. Nah, cukup sekian
video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham untuk menentukan support dan resisten. Bagaimana caranya? Cukup simpel, kalian tinggal buat kotak, buat area yang di atas itu merupakan area resisten, bawah adalah support. Ketika dia menembus area support atau resisten dan mereka di breakout, kalian bisa entry posisi. Cukup simpel bukan? Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian butuh informasi penting mengenai bagaimana cara trading, bagaimana cara menggunakan indikator, bisa chat atau komen di kolom komentar guys ya. Dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di next video berikutnya.